berjumpa lagi di channel Ujuk Milo. Oke lur, pada kali ini kita akan membahas tentang tegangan searah dan tegangan bolak-balik lur ya. Karena sering saya lihat di diskusi grup-grup sosial media itu masih banyak yang belum paham ya. Masih banyak yang belum paham apa itu tegangan DC, apa itu tegangan AC, sehingga pada kali ini akan kita bahas ya, akan kita kupas tuntas ya. Akan kita kupas tuntas apa sih tegangan DC itu dan apa sih tegangan AC itu dan bagaimana bentuknya. Nah, kita akan gunakan alat lur ya, kita akan gunakan alat sehingga nanti bisa jelas perbedaannya di mana ya. Perbedaannya di mana sehingga nanti teman-teman bisa mengerti secara detail ya, secara dasarnya dan secara teknisnya ya. Secara teknisnya nanti kita akan pakai alatnya, kita akan pakai media trafo ya. Kita akan pakai media trafo ini dan dioda, satu dioda ini ya, satu dioda, dan juga nanti kita gunakan ilko ya. Nah, kita akan jelaskan secara mudah saja ya, untuk pemahamannya kita pakai bahasa yang mudah dipahami sehingga teman-teman yang belajar itu bisa menangkap maksud saya ya, bisa menangkap maksud saya, sehingga nanti ketika mau praktek itu teman-teman bisa mengerti mana itu tegangan AC, mana tegangan DC ya, mana tegangan AC dan mana tegangan DC. Untuk kali ini kita akan bahas yang antara non simetris saja lur, biar paham ya. Nanti kapan-kapan kita bikin yang simetris ya, simetris tegangannya ya. Ini pakai satu saja ya, kita pakai CT dan 12 atau 0 dan 12 gitu aja ya nanti. Jadi kita pakai tegangan single, tidak simetris ya, non simetris atau 0 dan plus gitu aja untuk gampang-gampangnya ya. Apa sih tegangan DC itu ya? Tegangan DC itu adalah tegangan yang searah lur ya. Jadi tegangan yang searah, di mana tegangan positif itu lebih tinggi daripada 0. Nah, nanti kita akan jelaskan juga di alat biar teman-teman paham ya. Jadi tegangan DC adalah tegangan yang sudah pasti lebih tinggi daripada 0. Kalau dikasih dioda gini dia akan menjadi DC loh. Kalau belum dikasih dioda atau di sini di pin langsung trafo ini dia tegangan AC. Dan tegangan AC adalah tegangan bolak-balik, yang mana kondisi tegangan AC itu bisa lebih rendah dan lebih tinggi daripada 0. Nah, jadi kalau output trafo ini termasuk tegangan DC apa AC bos? Output trafo adalah tegangan AC ya, tegangan AC. Banyak yang teman-teman belum paham bahwasanya output trafo tegangan DC, itu salah, itu nggak benar. Tegangan trafo itu adalah tegangan AC ya, bukan DC. Karena apa? Dia masih bolak-balik. Jadi kondisinya dia itu masih lebih tinggi dan kadang lebih rendah. Jadi dia di skala frekuensi tertentu ya. Kalau listrik rumah itu 50 Hz ya, 50 Hz. Jadi dia masih bentuknya gelombang sinus gini ya. Yang mana dia kadang menjadi min, kadang menjadi positif. Nah, jadi begitu ya untuk tegangan AC. Jadi output trafo itu bukan tegangan DC, tapi tegangan AC. Untuk lebih jelasnya nanti kita pantau di alat ya, kita akan jelaskan di alat osiloskop itu, DSO, biar teman-teman paham bentuk gelombangnya gimana ya. Oke, itu tadi sekilas untuk penjelasan tegangan DC dan AC ya. Untuk lebih singkatnya, lebih mudah dipahami seperti itu tadi lho. Tegangan DC adalah tegangan positifnya selalu lebih tinggi daripada 0. Dan tegangan AC itu tidak ada, AC itu tidak ada pin positif dan pin negatif, nggak ada loh. Yang ada adalah hot dan netral atau ya, land dan netral, itu aja ya. Nah, jadi yang mana kutub hot ya, kutub hot ini itu kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, begitu. Oke, kita akan praktekkan ya, langsung kita akan pantau di alat sini untuk lebih jelasnya ya. Kita akan dekatkan kamera ke alat sini loh. Oke lur ya, untuk medianya udah kita siapkan ya. Kali ini kita nggak pakai ilko dulu ya, kita pakai
dioda saja ya, kita pakai penyara saja. Karena untuk merubah AC ke DC itu cukup mudah loh ya, cukup pakai satu dioda udah dari tegangan AC menjadi DC. Tapi kalau dari AC ke DC itu melalui beberapa proses ya. Jadi lebih mudah mana merubah AC ke DC atau DC ke AC? Lebih mudah merubah AC ke DC, cukup pakai dioda saja. Oke ya, sekarang kita akan pantau ya, kita akan coba untuk AC dulu lur ya. Kita akan coba AC dulu ya. Kita jelaskan untuk AC dulu ya. Kita akan langsungkan di pin elko-nya sini ya, di pin trafonya ya. Nah, itu loh lihat di monitor udah kelihatan ya, di monitor udah kelihatan. Anggap saja warna biru ini adalah nolnya ya. Jadi warna biru ini adalah nolnya dan kuning adalah line ya, tegangannya ya. Nah, tegangannya. Jadi yang mana? Tegangan AC itu adalah dia seketika menjadi positif. Dia lebih tinggi daripada 0. Nah, dia menjadi positif loh. Tapi seketika juga dia menjadi negatif. Jadi dia lebih rendah daripada 0, ibaratnya min. Ya. Kadang dia menjadi plus, kadang dia menjadi min. Nah, makanya disebut tegangan bolak-balik ya. Ya. Dia bisa kadang menjadi plus, kadang menjadi min, kadang plus lagi, ya seterusnya sesuai dengan frekuensinya ya. Nah, jadi yang mana tegangan AC adalah tegangan yang seketika menjadi lebih tinggi daripada 0 dan seketika menjadi lebih rendah daripada 0. Itulah yang disebut tegangan arus tegangan bolak-balik. Nah, AC ya, tegangan AC. Nah, jadi output trafo ini DC apa AC ya? AC lur ya, bukan DC. Terus kita pindah ke sesudah dioda ya. Nah, kita pindah ke sesudah dioda. Nah, ini ya. Dia seperti ini lur. Nah, dia menjadi tegangan searah ya, tapi dia masih half cycle ya. Separuh ya, separuh yang sini kosong. Meskipun pakai dioda, cuma pakai dioda itu udah menjadi tegangan DC loh, tapi dia masih ada kekosongan tegangan di sini loh. Kekosongan tegangan. Jadi ini kalau dibuat untuk nyapel kit atau rangkaian elektronik, dia masih belum stabil ya, masih akan terjadi timbul dengung ya. Karena di sini ada kekosongan tegangan. Nah, ini loh ya. Jadi tegangan DC adalah tegangan yang selalu lebih tinggi daripada 0 ya. Lihat ini. Dia akan lebih tinggi terus ya, lebih tinggi. Yang lebih rendah tadi enggak ada. Udah diblok sama dioda tadi ya. Sehingga yang tadinya tegangan DC karena masuk dioda dia menjadi yang tadinya tegangan AC ya, mohon maaf, yang tadinya tegangan AC setelah masuk dioda dia menjadi DC. Nah, begitu loh untuk penjelasan tegangan DC dan tegangan AC ya. Terus bagaimana cara membuat tegangan ini linear ya atau direct ya, stabil ya, stabil ya. Itulah fungsi dari elko ini lho. Itulah fungsi dari elko ini ya. Kita akan buktikan ya. Kita akan pasang elko-nya. Bagaimana nanti bentuk dari tegangannya ya. Setelah kita pasang elko. Oke. Kita akan pasang elko-nya dulu. Kita akan solder ya. Kita akan pasang elko-nya. Akan solder ya. Untuk elko kalau pemasangannya jangan sampai terbalik lho ya. Jangan sampai terbalik karena bisa meledak ya. Oke ya. Nah. Oke, ini elko udah saya solder tapi belum saya sambung lho ya. Seperti tadi ya, udah saya solder tapi belum saya sambung. Sekarang kita akan coba sambung ya. Bagaimana untuk perubahannya ya. Lah, dia akan menjadi tegangan yang benar-benar stabil loh ya. Yang tadinya seperti ini ya, ada kekosongan di sini. Ketika elko-nya kita sambung, nah dia akan menjadi stabil. Ya, dia akan menjadi benar-benar tegangan DC ya. Yang mana tegangannya nggak ada yang kosong ya, full. Ya,
Jadi perbedaannya AC dan DC adalah tadi lur, yang mana tegangan AC itu ini ya, dia kadang menjadi positif, kadang menjadi negatif, begitu juga seterusnya ya, positif negatif ya. Yang apa, garis biru ini adalah nolnya ya, posisi nolnya ya. Jadi tegangan AC itu tegangan yang kadang menjadi positif, kadang juga menjadi negatif, dan seterusnya, terus menerus seperti itu ya, ya. Dan ketika dikasih penyearah dioda yang tadinya lebih negatif, dia diblok oleh dioda ini sehingga dia terus menjadi positif, lebih positif, kosong, lebih positif, kosongnya. Terus untuk menyetabilkan tegangan yang kosong ini, untuk mengisi tegangan yang kosong ini, maka dibutuhkan elko ya. Nah, dia akan terisi penuh ya tegangannya ya. Nah, jadi untuk perbedaan tegangan AC dan DC adalah seperti ini loh. Jadi mudah dipahami ya, sangat mudah dipahami. Ini kita pakai tegangan non simetris ya, antara 0 dan plus ya. Mungkin kapan-kapan kita akan buat lagi 0 positif, 0 dan negatif ya. Kalau negatif di sini nanti ada di sini ya. Negatif di sini nanti ada ya. Jadi sekilas untuk pembahasan atau kupas tentang tegangan DC dan tegangan AC kurang lebihnya seperti ini lur ya. Ini mungkin saya rasa saya buat singkat biar mudah dipahami teman-teman ya. Bahwasanya tegangan AC dan DC itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Dan yang intinya itu masih banyak yang belum paham bahwasanya output trafo itu tegangan DC ya. Tegangan DC ternyata salah lur ya. Output trafo adalah tegangan AC ya. Nah, seperti ini ya. Nah, output trafo seperti ini lur. Kadang positif, kadang negatif, seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, saya rasa untuk reviewnya ya, untuk pembahasan kali ini cukup ya. Mungkin teman-teman mau ada ide pembahasan apa, mungkin insya Allah akan saya bikinkan ya, kita akan bahas, kita akan kupas. Dan yang jelas jangan lupa like-nya dan subscribe-nya lur, di-share sebanyak-banyaknya, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya, yang belum paham apa itu tegangan AC dan tegangan DC ya. Oke, terima kasih. Salam Ujumelo, salam Musitek Indonesia.